Perkenalkan, nama saya Giari Paldoko Sesinaga. Saya akan menjelaskan software apa saja yang digunakan untuk sistem kendali lampu dan sebagai berikut. Yang pertama, Visual Basic 2010. Yang kedua Arduino IDE. Yang ketiga PSP. Yang keempat Proteus. VB 2010 merupakan programan yang dikembangkan oleh Microsoft. Adapun fungsi basic VB 2010 ada 3, yaitu termasuk struktur kontrol. Yang kedua, membangun, mendorong aplikasi. Yang ketiga, menyediakan berbagai kontrol dan komponen. Perkenalkan, nama saya Pristo Mayang. Saya di sini akan mempresentasikan lanjutan dari presentasi teman saya. Ya, ini adalah tampilan yang sudah kami rangkai. Fungsi dari button sambungkan untuk menghubungkan portnya COM1 atau telepon lainnya. Untuk button putuskan untuk memutuskan hubungan dari COM1 dan COM lainnya juga. Di sini kami juga membuat tampilan lampu satu dinyalakan, dan ada juga tombol untuk matikan. Ya, kita masuk untuk ke dalam codingannya. Untuk menghidupkan lampu satu menggunakan digital right 8 high dengan delay 10. Kalau untuk mematikan lampu satu menggunakan digital right 8 low dengan delay juga 10. Menghidupkan lampu 2 juga sama, tapi menggunakan digital right-nya 7 high dengan delay juga 10. Begitu juga dengan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Agung Prayogo. Saya akan menjelaskan dari konsep desain Arduino kami. Di sini kami ada menggunakan beberapa pin. Yang pertama ada pin 3, pin 5, pin 6, pin 7, dan pin 8. Dan di sini juga kami ada menggunakan serial begin. Serial beginnya itu nilainya 9600, berfungsi untuk mengaktifkan komunikasi serial. Di sini juga kami menggunakan fungsi if serial available, yang dimana nilainya apabila melebihi 0 maka dia akan membaca data. Lanjut, di sini juga ada lampu 1 dan lampu 2. Baik, dalam fungsi if val sama dengan A itu untuk menghidupkan lampu 1 dengan digital right high 8. Untuk else if-nya kami fungsi val A-nya untuk mematikan lampu 1 yaitu digital right 8 low. Di sini kita juga memasukkan codingan dari motor DC. Di sini menggunakan fungsi if. Sekarang kita masuk ke codingan untuk putaran motor DC. Kami di sini menggunakan fungsi if val D untuk membuat pelan putaran motor DC 1 dengan analog rate-nya yaitu 3,64 dan delay-nya 10. Dan untuk membuat sedang putaran motor DC pertama itu masuk kita ke else if val C untuk membuat sedang putaran motor DC pertama. Kami menggunakan analog rate-nya yaitu 3,191, delay-nya 10. Dan selanjutnya untuk membuat kencang dari putaran motor DC pertama itu yaitu kami menggunakan fungsi else if val C dengan analog rate-nya yaitu 3,255 dan delay-nya 10. Itu saja penjelasan dari saya seputar codingannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Bagus Saputra. Di sini saya bagian yang menjelaskan simulasi Proteus. Baik, ini adalah skematik dari rangkaian yang dirangkai di software Proteus. Sekarang saya akan menunjukkan kode program yang menggunakan aplikasi Arduino. Bisa dilihat di sini udah diprogram codingannya. Bisa dilihat ada keterangannya juga di samping itu. Setelah itu kita akan mengupload ke Arduino-nya, yaitu dengan export compile binary. Kita tunggu sebentar loading. Oke, kode program sudah diupload. Kita akan menuju ke software VB, yang dimana ini adalah rangkaian sistem kendalinya. Kita runningkan. Lalu setelah tampil begini kita pilih port COM1 dan bit rate-nya 9600. Setelah itu sambungkan. Setelah disambungkan
kita buka Proteus dan kita akan upload codingan dengan double klik, lalu pilih file coding. Filenya tipenya hex file, open dan oke. Setelah kita upload codingan, kita cek di aplikasi PSPE dengan memastikan COM1 dan COM2 ini terpasang dengan statusnya oke di sini. Oke. Maka dengan itu coba kita tes dari sistem kendali tadi. Bung, jangan kayak gitu, Bung. Jangan pakai lego. Saya Oke. Ini dia sistem pengendalinya. Kita cek, nyalakan lampu. Oke, setelah itu kita runningkan Proteus. Kita buka sistem kendalinya. Kita tes, nyalakan lampu 1. Kita lihat lampu 1 nyala. Kita nyalakan lampu 2. Lampu 2 nyala. Kita matikan lampu 1 dan lampu 2. Sekarang kita tes kipas dengan speed pelan. Kipas putar pelan, kipas 2 kita putar sedang, putar dengan sedang, kipas 3 kita putar dengan kencang. Coba dilihat kipas putar dengan baik. Baiklah, untuk kali ini semua sudah sesuai. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sembiring, NIR M20 2003 0085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hardware yang digunakan untuk sistem kendali kipas dan arus listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 komponen hardware yang ada pada sistem dinamo dan arus listrik. Yaitu komponen yang ada pada hardware pada sistem kendali tersebut ialah yang pertama Arduino. Arduino merupakan komponen utama terpenting ataupun otak dalam rangkaian elektronik tersebut. Yang kedua ada kabel USB yang merupakan sumber masukan dari komputer ke Arduino dan penggunaan kode dari Arduino. Yang ketiga ada 2 komponen dinamo kipas yang dimana sebagai sumber energi listrik yang menggerakkan motor kipas untuk menghasilkan udara yang menyegarkan. Yang kelima ada 2 komponen delay 2 channel yang dimana berfungsi sebagai saklar penghubung listrik 2 rangkaian sekaligus atau disebut dengan saklar listrik otomatis. Yang kelima ada 2 buah komponen lampu yang berarus 3 watt. Yang keenam ada papan breadboard. Papan breadboard ini merupakan komponen jalur yang sederhana yang dimana jalur ini terdiri atas 3 warna yang berbeda-beda. Adapun fungsi dari warna ini ialah pertama, jalur pada papan breadboard yang berwarna merah biasanya digunakan pada DC yang bermuatan positif. Yang kedua pada warna biru pada papan breadboard ini biasanya digunakan pada jalur atau tegangan GND yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga, jalur yang berwarna hijau biasanya digunakan pada komponen dioda, lampu, LED, dan Arduino ataupun lain-lainnya. Yang ketujuh ada kabel jumper yang menghubungkan tiap pin rangkaian elektronik tersebut. Nama saya S. Makaria Sembiring, NIRM 2018 030127.
Di sini saya akan melanjutkan hardware dan peralatan apa saja yang digunakan saat merakit kendali lampu dan motor DC. 1. Fitting lampu. Untuk menghubungkan lampu dengan sumbu listrik, fitting lampu berfungsi untuk sebagai penyangga fisik lampu dan membantu penyebaran cahaya. Yang kedua, kabel downloader berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan PC saat proses pengunggahan atau penguploadan program dengan menggunakan kabel downloader. Yang ketiga, fitting colokan berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Yang keempat, kabel listrik berfungsi untuk sebagai penghantar listrik. Yang kelima itu solder, berfungsi alat pemanas yang digunakan untuk menyambungkan sebuah rangkaian atau komponen pada peralatan elektronik. Yang keenam, timah berfungsi menyambungkan beberapa lapisan perangkat yang membutuhkan kabel atau logam lain pada sirkuit khusus. Dan yang ketujuh, obeng plus berfungsi mengendorkan atau mengencangkan skrup yang bagian mata atau kepalanya juga berbentuk plus atau kembang. Perkenalkan, nama saya Kawina Deborosaragi. Saya di sini akan menjelaskan demo alat keseluruhan. Adapun komponen yang kami gunakan yaitu 1. Arduino, kemudian relay 2 channel, fitting lampu, kemudian kipas dengan menggunakan motor DC, papan breadboard, terus 2 buah bola lampu. Baik, setelah menyambungkan program VB dengan Arduino, baik kita akan mendemokan alatnya, yaitu dengan menekankan button nyalakan, yaitu lampu 1. Kemudian menekan button matikan. Maka lampu akan mati, lampu 1 akan mati. Kemudian kita akan menyalakan lampu 2. Lampu hidup. Kemudian kita nyalakan button matikan untuk lampu 2. Lampu akan mati. Kita akan nyalakan button pelan. Kipas akan berputar pelan. Kemudian kita tekan button sedang. Nah, kipas akan berputar dengan sedang. Kemudian kita akan menekan button kencang. Maka kipas akan berputar lebih kencang. Untuk selanjutnya yaitu kipas kedua. Kita akan menekan button pelan. Oke, kita tekan button pelan, maka kipas akan berjalan dengan pelan. Untuk selanjutnya, kita akan menekan button sedang, maka kipas akan berjalan dengan sedang. Nah, selanjutnya kita akan menekan button kencang, maka kipas berjalan dengan kencang. Nah, next kita akan menyalakan kedua kipas, yaitu dengan menekan button pelan dengan keduanya. Pelan. Maka kipas dua-duanya akan berjalan dengan pelan. Nah, sekian dari penjelasan saya yaitu tentang demo komponen.